Udah. Ke sini. Sini. Bentar. Marvel. Ya, terus lanjut. Ini diganti. Belum kelihatan. Karena masih yang tadi. Kayaknya diklik yang di bagian tab atasnya ya, yang presenting ya. Supaya pindah. Silakan yang lain absen nama sama nama dan nomor absen. Oke. Oh, di name, di profile ya. Iya, oke. Coba ke belakang lagi, back lagi. Profile personal info. Ya, oke. Oke, I see. Ya, thank you ya Marvel. Silakan absen. Nah, ini di apa? Wali kelas yang infoin atau gimana? Kok namanya udah dibuat seperti ini? Wali kelas, Pak. Wali kelas ya. Oke. Silakan absen nama dan nomor absen. Silakan ketik nama dan nomor absen di kolom chat. Oke, kita masih 29 orang. Nah, ini kita mau coba nyalain video. Nanti kalau misalkan nge-lag, baru di off kan. Kemudian sekarang ini kalau pakai, kecuali yang pakai ini ya, pakai menggunakan paket data. Nah, itu memang perlu efektif untuk menggunakan. Nah, sekarang kita coba untuk nyalakan video semuanya. Ini masih 32, total kita 33 ya. Yuk semuanya, video kita coba video dinyalakan semua. Iya, oke, udah lengkap. 33 masih satu. Pagi ini memang dingin ya. Oke, udah 33 orang sekarang. Silakan buka sekolahnya. Kalian untuk melihat dulu video 15 menit, siapkan catatan untuk menulis, kemudian nanti diupload di link catatan. Silakan. Kita sambil meet, ya kalian melihat videonya. Yuk, yang belum dinyalakan videonya, kita nyalakan. Kita mau coba. Silakan lihat videonya dulu 15 menitan.
Yang sudah selesai nonton, bisa aktifkan Socrates Student-nya. Silakan menjawab dulu yang di Socrates Student-nya. Nah, silakan ceritakan kembali, hanya secara lebih ringkas aja apa yang dimengerti. Yang sudah selesai nonton, silakan aktifkan Socrates Student dengan room Guston. Kemudian silakan jawab pertanyaan di Socrates-nya.
Yang udah join room itu 23 orang. Silakan. Oke, satu orang satu jawaban masuk. Yang ini ya, yang nempel aja apa gitu ya. Oke, 25 orang join ke ini. Jangan takut salah benar, tapi kita mau lihat prosesnya, apa yang dilihat, kemudian apa yang masih dikelola sama otak kita kayak gimana, apa informasinya yang tersimpan, nah itu yang diketik. Jadi nggak perlu bagus-bagus amat apa gitu ya, masih karena ini nggak dinilai tapi melihat pemahamannya sampai mana begitu. Silakan, nggak perlu lama-lama. Ditunggu jawabannya 3 menit lagi. Oke, udah banyak masuk 11. Silakan yang lain lanjutkan. 2 menit lagi ya. Oke, 18 statement udah masuk. Yuk, 1 menit lagi. Baru 30 yang join. Yuk, masih 22 pernyataan yang masuk. Oke, 7 lagi ditunggu ya. Silakan masukkan pernyataannya.
Nah, baiklah, sambil apa yang masih 6 lagi, silakan. Ini oke, 5 lagi. Nah, sekarang saya mau nanya, silakan ada pertanyaan nggak yang katakan yang muncul? Apapun, nah itu silakan masukkan di chat. Di chat. Nah, sekarang kita mau ini ya diskusi dua arah nih. Nah, mulai dari Bosco, silakan Bosco. Bosco nyalakan videonya, mic-nya dinyalakan. Nah, kira-kira kenapa sih dibutuhkan model, Bosco? Suaranya unmute. Masih mute. Iya, Pak. Silakan. Kenapa kira-kira kok diperlukan model ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Oke. Oke, thank you responnya. Oke, Brian. Kenapa kira-kira diperlukan model? Kalau misalkan langsung ada yang mau menjawab, silakan ya. Langsung nyalakan mic-nya. Brian, kira-kira kenapa ya kok perlu ya pernyataan itu mengapa perlu model? Silakan Brian, nyalakan videonya. Kemudian kira-kira apa yang kepikir? Kalau mendengar pertanyaan, kenapa kok butuh model? Kamu apa nggak tahu, Pak? Oke. Iko, kira-kira kenapa ya kok perlu model? Ciko bisa nyalakan videonya, kemudian mic-nya dinyalakan. Iya, kira-kira kenapa Ciko perlu model ya? Mengapa perlu model kira-kira? Menurut Ciko ada kepikiran apa? Nggak tahu, Pak. Ya oke. Nah, di sini ada pernyataan. Yes? Boleh jawab, Pak? Boleh, silakan. Justru yang ditunggu. Siapa ya? Saya, Pak. Oke, Farel, silakan Farel. Farel Dengan betul. model kita dengan mudah melihat karakter, dengan model memudahkan kita untuk memahami. Iya, oke. Nah, jadi hanya memperhatikan model ya. Oke, thank you Farel. Nah, model itu gunanya untuk kita memahami sesuatu ya. Jadi sangat-sangat diperlukan. Jadi nanti coba diputar-putar lagi videonya. Nah, di situ harapannya ada satu konsep bahwa model ini perlu. Model ini mengalami penyederhanaan tentunya ya. Penyederhanaan. Jadi akan terjadi penyederhanaan. Tujuannya adalah yang kita ingin dapat adalah visualisasi. Ya, maksudnya visualisasi itu tergambar. Kalau contoh arsitek ada yang namanya maket. Nah, coba kalau maket apa ya yang dimaksud maket? Nah, itu tujuannya supaya kita jelas apa yang mau dibuat oleh satu arsitek itu bentuknya nanti hasil rumahnya seperti itu gitu ya. Nah, di sini saya mau tampilkan maketnya. Jadi kalau di sini jadi ini market, jadi tiruan gitu ya, tapi dia diusahakan pakai skala, jadi pakai skala dan dengan melihat rumah ini, dengan melihat market ini kan kita tahu, arsitek atau orang yang ingin membuat rumah, rumahnya seperti ini. Jadi terbayang, maksudnya dari sesuatu yang tidak masih di angan-angan, saya punya ingin seperti ini, seperti itu. Nah, jadi rumahnya temboknya putih dan sebagainya. Nah, itu adalah untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Nah, ya di era PJJ ini diharapkan aktif ya. Pokoknya mah jangan malu-malu ya.
ini saya mau yang mau dinilai atau yang sangat mengenakan itu prosesnya, ya prosesnya. Goalnya mah ada, tapi prosesnya kita perlu nikmati sama-sama, ya. Jadi model, ya, itu tujuan model. Nah sekarang untuk yang sekarang kita lanjutkan. Awalnya sudah diketahui, coba yang model yang disebutkan di sana itu model apa saja yang sudah yang sudah disebut. Coba yang mau langsung jawab silakan, mau Farel lagi silakan. Tapi saya harap silakan. Ya, Ciko ya. Ada model Dalton, Yes, Dalton. Millikan, Terus apa? Thomson. sama Millikan. Kemudian siapa? Millikan. Sorry apa? Millikan, Pak. Millikan. Millikan. Oke, Millikan. Oke, nah jadi nanti yang kita kenal itu yang kita kenal adalah model atom Dalton dan model atom Thomson. Millikan ini memberikan informasi lebih detail, gitu ya, memberikan info lebih detail. Mengenai apa? Pasti mengenai sesuatu. Oke. Nah sekarang coba, thank you ya Ciko. Nah sekarang apa yang apa yang dimaksud dengan benda pejal? Apa yang dimaksud dengan benda pejal? Di video itu muncul benda pejal. Ya, sambil saya nunggu yang mau memberi respon, saya nanya, Kristo, harapannya cepat ya nyalain videonya, mic-nya, karena memang kita butuh diskusi. Silakan Ciko, apa yang dimasukkan benda pejal? Kalau misalkan nggak tahu, langsung ngomong nggak tahu, nggak apa-apa. Benda pejal itu benda yang Yap. bulat dan keras, jadi nggak berongga gitu. Oke, bulat terus apa tadi Ciko? Tidak berongga. Oke, informasi yang bagus itu adalah tidak berongga, ya, itu benda pejal. Jadi padat, ya, jadi berisi. Jadi maksudnya seperti kalau bola barbel, kayak barbel atau bola biliar, gitu ya. Jadi kita mau lihat bahwa itu adalah Dalton, gitu ya, Dalton. Nah, itu adalah yang sederhana sekali. Dalton itu model atom paling sederhana, paling awal-awal. Nah, saya mau melihat bahwa ada hal yang menakjubkan ya. Jadi ini ilmu pengetahuan yang katakan tadi ada pernyataan itu adalah 2300 tahun ya. Nah, ini adalah ilmu yang sebenarnya ilmu berharga. Nah, sekarang dari yang katakan 2300 tahun ini itu sampai 1900 sekian gitu ya. Nah, di tahun 2020 itu jadi di sini teknologinya itu maksudnya teknologi yang katakan sulit sekali berkembang. Kenapa? Karena memang belum berkembang dan ini masih mula-mula ya. Dalton aja menyatakan itu di 1800-an. Jadi sangat-sangat berharga loh ilmu ini dan dengan informasi-informasi yang banyak sebenarnya kita bisa melakukan yaitu yang namanya rekayasa atau creativity atau innovation ya, innovation. Nah, jadi banyak sekali. Ini saya takjub, wah 2300 tahun ya sampai menemukan teknologi yang katakan kita tahu sekarang bahwa atom itu yang dulunya disebut bola pejal yang berisi, nggak ada rongganya, yang sekarang kita mungkin banyak tahu bahwa di dalam atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ya, dulunya orang nggak tahu loh ini, benar. Jadi dulu itu buta ya. Jadi Dalton pun belum tahu kalau dia terdiri proton, neutron, elektron. Tetapi dia mencetuskan, menuliskan. Jadi sebelum
400 tahun Masehi itu ya orang masih nggak berani menuliskan ya. Karena ketika menuliskan nanti apa sih akibatnya? Orang dikritik. Nah, siapa yang suka dikritik ya? Tentunya nggak suka secara banyak orang nggak suka dikritik ya. Tapi siapa yang tahu apa? Keke bukan boneka ya. Nah, ini adalah orang-orang yang suka dikritik. Maksudnya dia tahan dikritikan. Nah, jadi kritik itu adalah untuk menyempurnakan. Kita mempunyai pemikiran untuk menyempurnakan. Karena dengan kalau nggak ada yang mengkritik susah juga gimana produk kita, maksudnya hasil yang diperoleh. Nah, jadi ini Dalton belum tahu, tapi kita tahu karena memang teknologi sudah berkembang ya. Oke, jadi untuk saat ini Dalton itu menyatakan bahwa dia adalah bola pejal gitu ya, bola pejal, dan nggak ada rongganya sama sekali, kemudian dia sangat padat, kemudian kita nggak tahu pada waktu itu karena belum ada penelitian yang mendukung. Si Dalton ini nggak melakukan penelitian apa-apa loh, dia hanya menyatakan, menuliskan, nah kemudian karena ada tertulis, kemudian ada orang yang membaca, kemudian ada orang yang terinspirasi. Jadi sangat penting untuk menulis itu sangat penting gitu ya. Nah, coba perhatikan di halaman 39 sekarang, halaman 39. Ya. Nah, harapannya kita semua bisa menikmati kimia ini sejarahnya seperti itu gitu ya. Jadi ribuan tahun hanya menemukan untuk mengetahui ada proton, neutron, elektron gitu ya. Nah, coba sebutkan apa sih yang dimaksud dengan, mungkin sudah mengenal nama isotop. Apa sih yang dimaksud dengan isotop? Silakan. Nah, Cliff. Silakan nyalakan videonya, kemudian ngomong kira-kira isotop apa ya? Kalau belum tahu, belum terpikir, nggak apa-apa. Mau mencoba cari dulu beberapa detik, silakan. Yang dimaksud dengan atom-atom dari unsur yang sama, tapi mempunyai massa yang berbeda. Oke ya. Jadi unsur yang sama ya. Unsur yang sama, tapi dia punya massa yang berbeda. Oke. Sekarang saya mau nanya, kalau misalkan sekarang itu sudah diketahui yang namanya unsurnya misalkan X, terus ada lambang Z, kemudian ada lambang A. Oke, thank you ya Cliff. Nah, kemudian Devon, langsung. Nah, Z ini disebut apa Devon? Z ini disebut apa? Kemudian A ini disebut apa? Kalau belum terpikir silakan, nggak perlu malu menyatakan, belum tahu, boleh, nggak masalah. Yang penting kita interaktif nih. Belum tahu, Pak. Oke, thank you. Nah, Diego, kalau ada yang mau langsung bilang, boleh. Belum tahu. Silakan, Diego. Apa tadi? Belum tahu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian Efren. Belum tahu, Pak. Iya, oke. Nah, yang tahu mau bilang silakan ya. Nah, kemudian ini. Jadi ini ada tadi informasi yang jelas ya, isotop. Iso itu memiliki yaitu sama ya, artinya sama. Jadi apanya yang sama? Oh, ternyata unsurnya yang sama gitu ya, unsurnya yang sama. Nah, di dalam unsur yang sama, itu misalkan Na, ya di dalam tabel produk itu banyak banget ya, itu adalah 118 unsur. Nah, Na, ini ada nomor, ini kita namakan nomor atom, ya nomor atom. Kemudian, ini 23 kita sebut dengan nomor massa, gitu ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan isotop udah jelas, berarti unsurnya sama, Na. Jadi kalau isotop yang lain apa? Oke, kita melihat nomor massa yang berbeda, unsur sama.
Berarti yang lain adalah Na, kemudian 11, nomor masanya berbeda. Kita naikin 1 aja, dia sudah berbeda ya, 24. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan isotop gitu ya. Nah, kemudian kita kembali, Dalton itu bola pejal gitu ya. Nah, kemudian ini ditulis nih, informasinya ditulis ya, semua kita namakan dibilang itu postulat di situ. Nah ya, postulat. Jadi postulat ini belum dilakukan, tapi pernyataan semacam kayak hipotesis gitu ya. Ini postulat Dalton, dia tulis ya, ditulis. Nah dalam bentuk buku. Nah di 1800 pada waktu itu 1800 tahun itu tahun ke 1800 kertas itu sudah ada ya. Jadi ditulis, kemudian dipublikasikan, ada saintis untuk membaca dan sebagainya. Nah, di sini kemudian ada yang namanya J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson. Nah, pada waktu itu sudah ditemukan yang namanya listrik, gitu ya, namanya listrik. Nah, coba boleh ceritakan J.J. Thomson itu melakukan apa ya? J.J. Thomson melakukan apa? Coba Farel. Kira-kira J.J. Thomson melakukan apa ya? Uji coba. Oke, uji coba apa? Boleh diceritakan? Banyak logam. Oke, banyak logam. Nah, terus ada lagi. Perkembangan sinar katoda. Oke, katoda. Menemukan elektron. Oke. Ya, oke. Nah, thank you, Farel. Nah, kemudian Ferdinand boleh menambahkan. Ada tambahan nggak? Percobaannya ini jelasin nggak, Pak? Boleh. Mau jelasin, mau nambahin boleh. Silakan sok. Jadi itu tuh percobaan sinar katoda itu Thomson pakai buat nemuin adanya elektron di setiap benda logam. Ya. Karena ya dia dicobanya aja di banyak logam, gak di semua logam. Nah, sinar katodanya itu dialiri apa ya, kayak listrik bertegangan tinggi. Nah, dia lihat ada elektron. Nah, di ujungnya itu ada benda bermuatan positif. Nah, elektron mengalir. Kan di situ belum ditemukan adanya elektron. Nah, dia namain benda yang mengalir ke arah yang bermuatan positif itu elektron itu. Oke, nah. Ada lagi atau cukup? Udah sih, ingatnya segitu aja. Oke, good. Thank you, Ferdinand. Nah, oke. Nah, ini dari pernyataan yang sudah teman kalian nyatakan, ya. Jadi ada sinar katoda, informasinya ya. Jadi memang pada waktu itu listrik bertegangan tinggi itu sudah ada, kemudian kayaknya lampu sudah ada ya pada zaman itu. Nah, yang menjadi satu inspiratif nanti ada ya. Nah, di sini jadi tabung ya, tabung. Jadi colokin ke listrik benda tajam. Nah, tentu logam yang sering sudah diketemu itu adalah logam besi ya. Logam besi, kemudian apalagi ya, aluminium, kemudian perak, itu sudah semua sepertinya rasanya sudah diketemukan pada waktu itu. Nah, tegangan tinggi, kemudian benda, mungkin orang berpikir benda ini, benda A, benda B, benda C bisa nggak yang mengantarkan listrik. Nah, kemudian berkembang lagi, benda ini bisa nggak ya kalau akhirnya listriknya loncat dan sebagainya. Nah, awal-awal dia dilakukan ini, jadi ada ruang kosong nih ya, ruang kosong. Jadi tegangan listrik, ternyata nggak bisa. Nah, kalau kita selidiki ternyata kenapa nggak bisa? Ternyata dihambat karena di sini ada molekul-molekul udara ya. Walaupun bertegangan seberapa banyak pun si listrik nggak bisa loncat ke sini, gitu ya. Nah, karena ada molekul udara. Nah, kemudian dimodif si vakumnya ini dikeluarin. Jadi molekul-molekul udaranya dikurangin dong, gitu ya. Hambatan-hambatan dikurangin. Nah, akibatnya ini memang
yang menghantarkan listrik itu logam, gitu ya. Ini logam memang dipasang di sini, logamnya. Jadi logamnya dipasang di sini. Nah, yang namanya logam, nah dia pasti ada masanya dia bisa karena molekul-molekul hambatannya dihilangkan, ya udah tegangannya voltnya itu dinaikkan saja. Ya tinggal dinaikin, diatur, naikin. Oh, ternyata itu yang diamati apa? Yang diamati, oh di sini tuh ada kayak cahaya. Nah, kayak cahaya. Ya, kayak cahaya. Nah, ini orang berpikiran apa? Nah, jadi menggali informasi yang ada di percobaan ini. Yang tadi dibilang ujungnya positif. Oh, ini positif. Ini negatif. Jadi tegangan tinggi itu kita pakai arus DC, ya. Nah, begitu mengetahui, oh jadi ada sesuatu benda nih nubruk yang hijau-hijau menimbulkan cahaya yang hijau-hijau ini. Jadi ada cahaya remang-remang gitu ya. Nah, di sini bendanya kita sebut, oke, ini positif. Berarti bendanya bermuatan negatif gitu ya. Nah, jadi semuanya dicoba, logam-logamnya dicoba, logam-logamnya diganti. Oh, semuanya bisa, hampir logam semuanya bisa. Hanya cahayanya terang enggaknya, jadi voltasenya juga berbeda. Nah, jadi di sini ini dinamakan katoda, ini dinamakan anoda, gitu ya. Jadi makanya kok muncul istilah sinar katoda, karena seolah-olah karena sinarnya muncul di sini, seolah-olah sinarnya itu berasal dari katodanya, makanya disebut sinar katoda. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada, respon. Nggak ada. Atau langsung mic-nya dinyalakan? Nggak ada, Pak. Iya, oke. Nah, oke, thank you. Nah, sekarang ini kalau ini tetap modelnya dipertahankan model bola pejal, nggak berongga, cuma informasi itu aja, sedangkan realitanya, ini adalah realitanya ada benda yang negatif. Nah, ini tuh perlu direvisi. Ya, perlu direvisi. Jadi perlu diperbaiki supaya model yang baru ini cocok dengan pengamatan. Ya. Jadi antara model dan namanya pengamatan itu harus cocok, nggak boleh nggak sinkron, gitu ya. Nah, ini saya singkat aja, rajin. Tapi pengamatannya apa? Modelnya misalkan model rajin, tapi pengamatannya adalah tidak ngumpulin tugas. Nah, ini kan nggak sinkron, itu nggak mungkin, gitu ya, nggak ngumpulin tugas. Nah, mungkin ada bilang, mungkin Pak, ya bisa mungkin, tapi dia ada satu kondisi, misalkan sakit, atau misalkan sering pingsan, misal, gitu ya. Kalau pingsan mana bisa ngerjain tugas ya. Nah, jadi pengamat model, jadi yang kita pelajari di sini model sama pengamatan itu harus cocok, ya. Jadi pengamatan itu sangat-sangat bisa kita lakukan, ya. Nah, akibatnya apa? Oke, tetap di sini model bola pejalnya masih tetap dipertahankan, ya, masih tetap dipertahankan. Hanya ditambahin benda yang bermuatan negatif. Ya, bermuatan negatif. Nah, oke, masuk ke sini yang negatifnya. Jadi negatifnya itu tersebar merata, homogen. Katakan kayak roti kismis, roti tawar, di dalamnya ada kismisnya. Kebayang ya? Itu yang dinyatakan, itu Thomson. Nah, kemudian kalau Millikan, karena ada informasi ini, maka Millikan melakukan percobaan untuk menentukan muatannya. Oh, berarti kalau ada listrik, pasti muatannya bisa dihitung dong, begitu ya. Jadi ceritanya itu nyambung, bukan terpotong-potong ya.
Oke, sampai di sini waktu sudah menunjukkan 7.59. Silakan kita hentikan sampai di sini. Nah, silakan tulis nama sama absen, kemudian bisa left. Kalau ada pertanyaan ya silakan. Silakan ketik kemudian bisa left. Kita ketemu besok pagi lagi. Makasih, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Makasih, Ya. Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Yes, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.